Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kita akan melanjutkan materi mengenai transformasi. Materi yang kita pelajari kali ini adalah rotasi atau perputaran. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih rotasi atau perputaran itu? Rotasi itu merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap itu disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut di sini. Nah, di sini ini adalah pusat rotasinya. Pusat rotasi ini bisa melalui titik awal 0,0 atau bisa melalui titik A, B. Nah, A, B bisa aja misalkan 2,5 atau 1,2 dan seterusnya ya. Terus kemudian kalau yang ini namanya adalah sudut rotasi. Ini adalah sudut rotasinya. Nah, nanti tergantung sudutnya berapa sih, apakah 90 derajat atau 60 derajat, apakah 180 derajat. Nah, rotasinya nanti juga ada beberapa macam. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, suatu rotasi itu ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Nah, kalian garis bawahi ini. Sudut putarnya positif itu jika berlawanan arah jarum jam. Nah, jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Nah, kalian perhatikan rumus di bawah ini. Nah, di sini rotasi sebesar 90 derajat. Kalian lihat di sini tidak ada tanda negatif, berarti ini berlawanan arah. Nah, kalau titik awalnya X, Y dan melalui pusat A, B, nanti rumusnya ini negatif Y plus A plus B, X min A plus B. Nah, ini adalah bayangannya. Ini bayangan. Nanti ini adalah rumus bayangannya yang ini ya. Kemudian kalau rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B dengan titik awal X, Y, maka bayangannya min X plus 2A plus B, min Y plus 2B. Terus kemudian kalau, nah di sini kalian lihat negatif 90 derajat, berarti kalau negatif nanti searah perputaran jarum jam. Dengan pusat A, B dengan pusat awal X, Y, maka bayangannya Y min B plus A, min X plus A plus B. Ini tadi yang 3 melalui pusat A, B. Kalau yang ini nanti melalui 0,0. Nah, ini 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, awalnya X, Y, maka bayangannya min Y, X. Nah, nilai Y di sini nanti akan berubah menjadi min Y. X di sini akan tetap X, tapi tempatnya berubah ya. Kemudian kalau rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dengan titik awal X, Y, maka bayangannya min X, min Y. Kalau rotasi sebesar negatif 90 derajat, berarti ini searah ya. Dengan pusat 0,0 dengan titik awal X, Y, maka bayangannya Y, min X. Sekarang kalian perhatikan contoh di sini. Contoh yang pertama, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,4, K 3,4 dan L 1,2 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jam. Nah, nanti kalian lihat soalnya, jangan sampai terbalik rumusnya ya. Kalian lihat di sini 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti nanti positif. Ya, terus dengan pusat rotasi titik L. Nah, di sini kan berarti
di titik A, B, bukan 0,0 ya. Kalian perhatikan. Jadi nanti rumusnya ini, min Y plus A plus B, X min A plus B. Nah, nanti dengan segitiga JKL, titiknya J ini, K ini, L ini akan mendapatkan bayangannya titik J min 1,2, titik K min 1,4, titik L 1,2. Caranya gimana sih? Oh, caranya tinggal memasukkan ke dalam rumus yang ini tadi. Coba kita masukkan. Titik J berada di 1,4. Maka rumusnya min Y. Y siapa sih? Oh, Y-nya 4. Jadi min 4 plus A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Ini A-nya 1. B-nya 2, ya kan? Nah, berarti min 4 plus 1 plus 2, X min A. X-nya berapa? Oh, X-nya 1. Berarti 1 dikurangi 1 plus 2. Nanti didapatkan negatif 1,2. Berlaku juga untuk K dan L. Tinggal memasukkan saja ke dalam rumusnya kan. Jadi K bayangannya didapatkan negatif 1,4. Terus kemudian L bayangannya didapatkan 1,2. Nah, setelah kalian mendapatkan bayangannya, kemudian kalian harus menggambar di bidang koordinat, bidang kartesiusnya. Bidang kartesiusnya kalian harus menggambar dulu segitiga JKL. Nah, titik J di 1,4 berada di sini. Titik K 3,4 oh berada di sini. Titik L 1,2 oh berada di sini. Kemudian kalian gambar. Nah, kemudian berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti nanti ke sini ya. Kalau searah kan ke sini, berarti kalau berlawanan ke sini. Nah, kemudian kita masukkan titik-titik bayangannya. J bayangan, oh ternyata kalau dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam berada di negatif 1,2. Kemudian titik K-nya berada di negatif 1,4, oh berada di situ. Kemudian titik L-nya kan tadi titik L sebagai pusat kan, jadi tetap berada di sini. Nah, kemudian baru kita gambar. Nah, ternyata posisinya segitiga JKL bayangannya jika berlawan arah jarum jam diputar 90 derajat berada di sini ya. Kita lanjut selanjutnya tetap dengan soal yang sama. Kita menggambar segitiga JKL, tetapi ini rotasi 90 derajat searah jarum jam, berarti nanti negatif. Berarti nanti rumusnya kalau pusat rotasinya di titik L atau A, B, itu rumusnya ini, Y min B plus A, min X plus AB. Nah, ini. Yang semula di 1,4, maka bayangannya di 3,2. Caranya gimana? Oh, sama seperti tadi, tinggal kita memasukkan ke dalam rumus ini tadi. A-nya 1, B-nya 2. J min B, oh Y-nya 4 dikurangi B-nya 2, oh A-nya 1 plus 1, min 1. Nah, min 1-nya siapa? Kan min X. Nah, X-nya kan 1 di sini. Jadi min X plus A plus B. A-nya 1, B-nya 2. Nanti kita operasikan didapatkan 3,2. Nanti yang K bayangan juga begitu, sama ya. Tinggal memasukkan titik-titiknya. Jadi titik K-nya berada di 3,0. L bayangannya berada di 1,2. Terus kemudian kita tinggal menggambar saja. Oh, sama seperti tadi ya, segitiga JKL kan berada di sini. Nah, kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah berarti nanti posisinya ke sini. Ya. Nah, di sini berarti titik J bayangannya berada di sini 3,2. Terus kemudian K bayangan berada di sini. L bayangan tetap ya di sini. Nah, kenapa? Karena titik pusatnya di L. Terus kita gambar, oh ternyata kalau searah jarum jam dengan rotasi 90 derajat itu berada di sini. Gambarnya berada di sini ya.
Selanjutnya, soal berikutnya dengan soal yang sama juga, tetapi ini dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi di titik L atau A, B. Maka rumusnya min X plus 2A plus B, min Y plus 2B. Nah, yang semula J-nya 1,4, maka bayangannya 3,0. Yang K 3,4, bayangannya 1,0. L-nya 1,2, maka bayangannya 3,2. Caranya gimana? Sama ya, tinggal kita memasukkan ke dalam rumusnya. Min X, X-nya berapa? Oh, 1. Jadi min 1 plus 2, 2-nya ini, 2-nya rumus ini ya. 2 dikali A, A-nya berapa? Oh, A-nya 1. A-nya 1, B-nya 2. Nah, 2 kali 1 ditambah 2, min Y. Y-nya berapa? Oh, Y-nya 4, jadi negatif 4 plus 2 dikali 2, B-nya kan 2, jadi didapatkan 3,0. Nanti K bayangan sama L bayangan juga begitu ya caranya. Yang K didapatkan 1,0, yang L didapatkan 3,2. Nah, kita gambar ke bidang kartesiusnya. Segitiga JKL tetap berada di sini sama seperti tadi. Kemudian dirotasikan 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat itu lurus nanti. Keadaan gambarnya lurus. Nah, yang semula titik J berada di 1,4 dirotasikan 180 derajat, maka titik J berada di sini 3,0. Titik K berada di 1,0 berada di sini. Titik L berada di sini. Di sini garisnya lurus kan karena dirotasikan 180 derajat. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini tadi di 3 soal pertama kita membahas rotasi dengan pusat A, B. Sekarang rotasi dengan pusat 0,0. Kalian perhatikan. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,4, K 3,4, dan L 1,2 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Positif berarti ya, dengan pusat rotasi titik 0,0. Yang semula X, Y, maka bayangannya menjadi min Y, X. Kalian perhatikan rumusnya benar-benar. Kalian perhatikan juga kata-katanya. Kata-katanya gimana? Oh, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jangan sampai terbalik, jangan sampai keliru ya. Kalau titik J 1,4, jadi bayangannya negatif 4,1. Tinggal balik ya. Ini yang Y ini berada di awal tapi diberi tanda negatif ya. Kemudian X-nya tetap. Kemudian yang K semula 3,4 menjadi negatif 4,3. Yang L 1,2 menjadi negatif 2,1. Kita buat pada bidang kartesiusnya. Titik J berada di sini, K berada di sini, L berada di sini, kemudian kita gambar. Sekarang kita menggambarkan bayangannya. Titik J berada di 1,4, maka bayangannya berada di negatif 4,1 dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau K 3,4, maka bayangan K berada di sini, negatif 4,3. Kemudian titik L berada di 1,2, maka bayangannya berada di 2,1 dengan pusat 0,0. Pusat 0,0 kan berada di sini. Ini pusat 0,0. Maka gambarnya gimana? Gambarnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya dengan soal yang sama tetapi rotasinya berbeda. Di sini dengan soal yang sama rotasi 90 derajat searah jarum jam. Tadi berlawanan, sekarang searah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka rumusnya adalah, ini adalah titik awal, titik asli, maka bayangannya Y, min X. Sekarang, jika titik J berada di 1,4, maka bayangannya di
4,-1. Kemudian jika titik K 3,4, maka bayangannya di 4,-3. Jika titik L 1,2, maka bayangannya di 2,-1. Kemudian langsung kita gambarkan di bidang kartesiusnya. Titik J berada di sini, K di sini, L di sini, kemudian kita gambarkan segitiganya. Kemudian kita menggambarkan bayangannya. Titik J di 4,-1 berada di mana? Oh, di sini, karena searah berarti arahnya ke sini, ya. 4,-1 ternyata di situ. Kemudian titik K 4,-3, oh berada di sini. Kemudian titik L 1,2, berarti bayangannya di 2,-1, berada di sini. Kemudian kita gambarkan. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dengan soal yang sama juga, tetapi ini dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. Maka rumusnya adalah min X, min Y. Nah, jika semula 1,4 untuk titik J, maka J bayangannya negatif 1,-4. Jika titik K-nya 3,4, maka bayangannya negatif 3,-4. Jika titik L 1,2, maka bayangannya negatif 1,-2. Kemudian kita gambarkan di bidang kartesius. Titik J, K, L berada di sini. Kemudian kita gambarkan. Jika dirotasikan sebesar 180 derajat, titik J ternyata berada di sini di negatif 1,-4. Titik K 3,4, oh ternyata berada di sini di negatif 3,-4. Kemudian titik L ternyata di sini negatif 1,-2. Kemudian kita gambarkan, dirotasikan 180 derajat, oh ternyata berada di sini. Nah, seperti itu adik-adik pembahasan rotasi kali ini, semoga bermanfaat ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.